Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nur Hidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah perang Yamamah atau pertempuran Abu Bakar melawan Nabi palsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 40. Sudah jelas tertuang di firman Allah bahwa nabi terakhir adalah Muhammad SAW. Ada salah satu orang yang mengaku nabi sepeninggalan Rasulullah yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Sejarawan berbeda pendapat tentang namanya. Ada yang mengatakan ia adalah Musailamah bin Hubaib Al-Hanafi, yang lain mengatakan Musailamah bin Samamah bin Katsir bin Hubaib bin Al-Hanafi. Ada yang mengatakan kunyahnya atau Abu Samamah. Ada pula yang menyebutnya Abu Harun. Musailamah dilahirkan di wilayah Yamamah, di sebuah desa yang sekarang disebut Al-Jibliyah, dekat dengan Uyainah di lembah Hanifah wilayah Najd. Usia Musailamah lebih tua dan lebih panjang dibanding Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan ia terbunuh pada usia 150 tahun saat perang Yamamah. Ia adalah seorang tokoh agama di Yamamah dan telah memiliki pengikut sebelum wahyu kerasulan datang kepada Rasulullah SAW. Sebelum mengaku sebagai nabi, Musailamah sering menyusuri jalan-jalan, masuk ke pasar-pasar yang ramai oleh masyarakat Arab maupun non-Arab, berjumpa dengan orang-orang berbagai macam profesi di sana. Pasar yang ia kunjungi semisal pasar di wilayah An-Anbar dan Hira, Futur Al-Budan oleh Al-Balazuri, halaman 100. Musailamah adalah seseorang yang memiliki kepribadian yang kuat, strong personality, pandai bicara, memiliki pengaruh di tengah Bani Hanifah dan kabilah-kabilah tetangga. Tutur katanya lembut namun menipu, pandai menarik simpati bagi laki-laki maupun wanita. Ia menyebut dirinya Rahman al-Yamamah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak berbeda. Ia dikenal dengan nama Musailamah Al-Kadzab atau Musailamah sang pendusta hingga hari ini. Saat Musailamah mengumumkan kenabiannya, nabi palsu, Rasulullah SAW berada di Mekah. Ia mengutus orang-orang pergi ke Mekah untuk mendengarkan Al-Quran, kemudian kembali ke Yamamah untuk membacakannya kepadanya. Setelah itu, ia menirunya atau memperdengarkan ulang ke hadapan orang-orang sambil mengklaim itu adalah kalamnya. Di antara metode dakwah Rasulullah SAW adalah menulis surat kepada para penguasa dan raja-raja, menyeru mereka untuk memeluk Islam. Seruan dakwah tersebut sampai juga kepada Hauzah bin Ali Al-Hanafi, seorang penguasa Yamamah yang beragama Nasrani. Setelah menerima surat tersebut, Hauzah mengajukan syarat agar kekuasaan diberikan kepadanya. Nabi SAW menolaknya. Tidak lama setelah itu, Hauzah pun wafat. Pada tahun ke-9 Hijriah, tokoh-tokoh Bani Hanifah yang berjumlah beberapa belas orang laki-laki datang menemui Nabi SAW di Madinah. Di antara mereka terdapat Musailamah. Mereka datang untuk mengumumkan keislaman kepada Rasulullah SAW dan menyepakati bahwa Nabi SAW adalah pemimpin. Bani Hanifah termasuk kabilah Arab yang terbesar jumlahnya. Mereka memiliki kedudukan dan terpandang. Karena merasa layak mendapatkan kepemimpinan, mereka pun mengajukan permintaan kepemimpinan. Mereka ingin agar Musailamah kelak menggantikan posisi Nabi setelah beliau wafat. Nabi SAW pun menolak permintaan mereka. Utusan Bani Hanifah pun kecewa dan mulai muncul keinginan untuk keluar dari Islam. Dari Nabi SAW telah menangkap gelagat ini. Ketika hendak pulang ke Yamamah, mereka berkata kepada Rasulullah SAW,
Sesungguhnya kami meninggalkan salah seorang sahabat kami di perbekalan kami untuk menjaganya. Rasulullah SAW pun menanggapi, kedudukan dia, Musailamah, tidak lebih buruk daripada kedudukan kalian. Artinya, walaupun ia sebagai petugas yang menjaga perbekalan kalian, bukan berarti kedudukannya lebih rendah dari kalian. Mereka pun pulang ke Yamamah dengan membawa hadiah dari Nabi SAW. Perkataan Nabi SAW terhadap Musailamah tersebut dijadikan sabda rekomendasi oleh Musailamah dan tokoh lainnya. Mereka klaim bahwasanya Nabi Muhammad SAW meridhoi Musailamah sebagai penggantinya. Tak lama kemudian, Musailamah pun mengumumkan kenabiannya di tengah-tengah Bani Hanifah. Sejak saat itulah ia dikenal sebagai Musailamah Al-Kadzab. Kemudian Nabi SAW pun menunjuk Duharul Rijal bin Unfuwah untuk mengajarkan agama kepada penduduk Yamamah. Ibnu Unfuwah adalah laki-laki yang berilmu, luas pandangannya dan cerdas. Siapa sangka ternyata Ibnu Unfuwah malah bergabung dengan Musailamah. Kesungguhannya di hadapan Rasulullah hanyalah rias semata. Ibnu Unfuwah mengakui kenabian Musailamah. Menurutnya, Musailamah bersama-sama Nabi Muhammad SAW dalam risalah kenabian. Orang-orang Bani Hanifah pun simpati kepadanya dan Musailamah dijadikannya orang kepercayaan. Setelah klaim kenabiannya diterima di tengah-tengah kaumnya, rasa percaya diri Musailamah kian bertambah. Semakin jauhlah kesesatannya. Ia mulai memposisikan dirinya sebagai orang utusan Allah. Ia meniru Nabi Muhammad SAW yang berdakwah melalui surat kepada para raja dan penguasa. Saking percaya dirinya, ia mengirim surat kepada Nabi Muhammad SAW. Dari Musailamah, seorang Rasulullah, kepada Muhammad, seorang Rasulullah. Keselamatan atasmu, amma ba'du. Sesungguhnya aku sama denganmu dalam kerasulan ini. Bagi kami, bagian bumi tertentu, dan bagi Quraisy, bagian bumi lainnya. Akan tetapi, orang-orang Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Perhatikanlah, para penyeru kesesatan sejak dulu terbiasa menggunakan pilihan kata yang indah untuk menipu manusia. Musailamah menyebut Nabi Muhammad sebagai orang yang melampaui batas karena ingin menguasai seluruh jazirah Arab. Sementara ia mengisyaratkan bahwa dirinya adalah orang yang bijak karena ingin berbagi. Demikian juga para penyeru kesesatan di zaman ini. Mereka menggunakan bahasa yang indah untuk memikat hati. Mereka sebut ajaran mereka mencerahkan, sementara berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah adalah kejumutan dan kaku. Mereka sebut ajaran mereka toleran, sementara yang lainnya adalah radikal. Rasulullah SAW tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Beliau tidak ingin keraguan dan kerancuan ini tersebar. Rasulullah SAW pun membalas surat Musailamah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada Musailamah sang pendusta. Keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk, amma ba'du. Sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah membaca surat itu, Musailamah memutilasi sahabat Nabi, Hubaib bin Sa'id radhiyallahu an, yang Nabi tugaskan untuk mengantarkan surat kepada Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini terjadi di akhir tahun ke-10 Hijriah. Musailamah mulai menjadikan Yamamah sebagai tanah haram. Ia juga sudah mulai menyusun sajak yang ia sebut sebagai Al-Quran. Al-Mutasyamas bin Muawiyah, paman dari Al-Ahnaf bin Qais, pernah mendengar sajak-sajak Al-Quran palsu yang dibacakan oleh Musailamah. Setelah keluar dari majelis Musailamah, ia berkomentar, "Sungguh ia seorang pendusta." Al-Ahnaf juga mengomentari, "Dia bukanlah nabi yang sebenarnya, bukan pula seorang yang pintar dalam berpura-pura menjadi nabi."
Orang-orang Yamamah yang mengikuti Musailamah begitu fanatik dengan dakwah kenabiannya. Mereka bangga orang-orang dari keluarga Rabi'ah bersaing dengan keluarga Mudar, yakni keturunan Rabi'ah juga punya nabi, sebagaimana dengan keturunan Mudar punya nabi, yakni Nabi Muhammad SAW. Pengakuan kenabian terhadap Musailamah sangat dipengaruhi fanatisme kabilah dan suku. Suatu hari, Tolhah An-Namiri datang ke Yamamah untuk bertemu Musailamah. Ia ingin mendengar langsung dakwahnya dan menguji kenabian pembuat wahyu palsu ini. Ketika sampai di majelis Musailamah, Tolhah menyebut nama Musailamah langsung. Kaum Musailamah menjawab, "Sebut dia Rasulullah." "Tidak mau, sampai aku melihatnya dulu," kata Tolhah. Ketika Musailamah datang, Tolhah berkata, "Engkau Musailamah?" "Ya," jawab nabi palsu si tukang tipu. "Siapa yang datang kepadamu?" tanya Tolhah. Musailamah menjawab, "Rahman, Allah." "Dalam keadaan bercahaya atau kegelapan?" Selidik Tolhah. "Dalam kegelapan," jawab Musailamah. Tolhah pun berkata, "Sungguh aku bersaksi engkau adalah pendusta dan Muhammad adalah yang benar. Akan tetapi pendusta dari Rabi'ah lebih kami cintai dibanding orang yang jujur dari Mudar." Tariq Ar-Rusul wa Al-Muluk oleh At-Tabari. Untuk menguatkan posisinya, Musailamah menikahi seorang perempuan dari Bani Tamim, kabilah besar lainnya di masyarakat Arab. Perempuan itu adalah Sajah binti Al-Haris bin Suwaid At-Tamimiyah. Wanita ini memiliki kesamaan dengan Musailamah, sama-sama mengaku sebagai nabi. Ia mengajak Bani Tamim dan paman-pamannya dari kabilah Taglib dan kabilah-kabilah Rabi'ah lainnya. Bersatulah kelompok besar ini dalam fanatisme kesukuan mengklaim sebuah kedustaan. Kemudian mereka menantang kekhalifahan Abu Bakar di Madinah. Ketika Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar radhiyallahu an menggantikan beliau memimpin umat Islam. Di antara kebijakan prioritas Abu Bakar adalah mengirim pasukan menghadapi orang-orang murtad, semisal pengikut Musailamah Al-Kadzab dan lainnya. Abu Bakar mengirim Ikrimah bin Abi Jahal dan mendampingi Syurahbil bin Hasanah menghadapi nabi palsu pendusta ini. Setelah mengemban tugas, Ikrimah terburu-buru melakukan penyerangan. Ia dan pasukannya pun berhasil dipukul mundur para pembela Musailamah. Ikrimah mengirim surat kepada Abu Bakar, mengabarkan kondisi di lapangan dan meminta pasukan kepadanya. Abu Bakar mengatakan, "Wahai Ikrimah, aku tidak menyaksikanmu dan engkau juga tidak melihatku. Janganlah engkau kembali ke Madinah sehingga moral pasukanmu turun. Teruslah berjalan hingga engkau berjumpa dengan Hudzaifah dan Urfujah. Keduanya bersama orang-orang Oman dan Mahran. Bergabunglah bersamanya. Apabila keduanya sibuk dengan tugas mereka, teruslah maju, berjalanlah bersama pasukanmu tanpa menghiraukan orang-orang yang kalian temui, hingga nanti kalian berjumpa dengan Muhajir bin Abi Umayyah di Yaman dan atau di Hadramaut." Abu Bakar juga menulis surat kepada Syurabil agar tetap pada posisinya hingga Khalid bin Walid datang. Setelah misi di Yamamah tuntas, mereka diperintahkan bergabung dengan Ammar bin As menuju Qada'ah. Khalid menunggu utusan yang dikirim kepadanya di wilayah Al-Bata. Ketika mereka tiba, barulah ia berangkat bersama pasukannya ke Yamamah menghadapi Musailamah. Di Yamamah, Musailamah mendengar pasukan Khalid telah mendekat. Ia memberi sambutan dengan menyiagakan pasukannya di Akribah. Saat kedua pasukan berjumpa, tidak ada harga tawar kecuali peperangan. Pasukan kecil Musailamah yang terdiri dari 40-60 orang berhasil dikalahkan. Perang pembuka ini dimenangkan oleh Khalid dan pasukannya. Keesokan paginya, pasukan Khalid kembali berjumpa dengan pembela Musailamah. Seruan dan motivasi pembela nabi palsu itu adalah kesukuan dan kehormatan keluarga. Anak Musailamah Al-Kadzab, Surahbil bin Musailamah,
memotivasi pasukannya dengan mengatakan, "Berperanglah untuk membela nasab kalian dan jagalah istri-istri kalian." Panji kaum muhajirin dipegang oleh Salim, Maula Abi Hudzaifah radhiyallahu an. Orang-orang muhajirin berkata kepadanya, "Kami khawatir akan ditimpa kekalahan karena dirimu." Para sahabat muhajirin meragukan kepemimpinan Salim dalam perang ini. Salim pun menjawab, "Kalau demikian, aku adalah sejelek-jeleknya pembawa Al-Quran." Ia menepis keraguan muhajirin. Adapun panji perang kaum Ansor dipegang oleh Sabit bin Qais bin Syammas radhiyallahu an, khatib Rasulullah. Dengan pasukan besar, tidak kurang dari 100.000 orang, pasukan Musailamah Al-Kadzab berada di atas angin dan berhasil menekan 12.000 pasukan kaum muslimin di awal peperangan. Mereka berhasil memporak-porandakan pertahanan kaum muslimin. Mereka menerobos barisan tentara-tentara Allah hingga berhasil masuk ke dalam kemah Panglima Khalid bin Walid. Istri Khalid hampir tewas dalam peristiwa itu. Dalam situasi genting tersebut, Sabit bin Qais memotivasi dirinya dan kaum muslimin dengan mengatakan, "Alangkah buruknya yang kalian biasakan perbuat ini, wahai kaum muslimin. Ya Allah, aku berlepas diri dari apa yang mereka orang-orang yang mamah perbuat, dan aku mohon maaf atas apa yang diperbuat kaum muslimin." Kemudian ia berperang hingga menemui ajalnya. Abu Hudzaifah berkata, "Wahai para penghafal Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amalan." Zaid bin Al-Khattab berkata, "Wahai para pasukan, buanglah kerisauan kalian, hadapi musuh kalian, melangkahlah maju. Demi Allah, aku tidak akan berbicara sepatah kata pun hingga aku berjumpa dengan Allah. Barulah aku berbicara kepadanya dengan hujahku." Kemudian Zaid berperang tanpa rasa takut dan gentar. Saudara Umar bin Khattab dan pemimpin pasukan sayap kanan ini dipertemukan Allah dengan Naharul Rijal, orang yang mengkhianati amanah Rasulullah dan malah memilih bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Pedang keduanya pun saling hantam hingga Naharul Rijal tewas. Kematian tangan kanan Musailamah ini kontan menurunkan moral pasukan Bani Hanifah. Kecamuk perang yang mamah kian memanas, teriakan pengobar semangat, amarah, dan jeritan luka menggema di mana-mana. Gemerincing dan dentingan pedang saling menghantam, desir suara anak panah dan tombak membelah angin. Deru-derap langkah pasukan berpacu dengan kuda-kuda, mental yang lemah akan menggoyahkan langkah. Niat yang keliru membuat jihad yang berat tiadalah arti selain lumuran debu. Di kaki, tangan, dan wajah, jasad-jasad terhempas ke bumi, berpisah dengan nyawanya. Itulah pemandangan yang terjadi dalam peperangan. Terkadang kaum muslimin menekan, kadang Bani Hanifah memegang kendali perang. Gugurlah dalam perang ini sahabat-sahabat mulia, Salim Maulana Abu Hudzaifah, seorang qori Rasulullah SAW, dan gugur pula Zaid bin Al-Khattab, serta tokoh-tokoh Islam selain keduanya. Musailamah Al-Kadzab dan para pembelanya terpojok dan lari ke kebun yang memiliki pagar tinggi. Pasukan sebanyak itu membuat kebun menjadi penuh sesak. 6.000 pasukan Musailamah berlindung di dalamnya. Kaum muslimin berusaha mengejar mereka, namun tak mampu memasukinya. Hingga Al-Bara bin Malik mengeluarkan ide nekat. Ia berkata, "Letakkan aku dalam baju besi, kemudian angkat dengan ujung tombak. Angkatlah hingga aku bisa mencapai ujung atas pagar, lalu lemparkanlah aku ke dalam kebun. Akan kubukakan pintu dari dalam." Awalnya, orang-orang menolak usulan Al-Bara. Mereka khawatir akan keselamatannya. Sampai akhirnya mereka mengangkatnya dan melemparnya ke dalam kebun. Al-Bara pun masuk ke dalam kebun. Keberanian, keahlian dalam bela diri, dan menggunakan senjata mengantarkan Al-Bara ke pintu gerbang setelah ia membunuh 15 orang. Gerbang kebun terbuka. Kebun yang awalnya menjadi benteng Musailamah kini menjadi kebun kematian untuknya. Kaum muslimin berlari membanjiri kebun. Setelah semuanya masuk, Al-Bara menutup kembali pintu tersebut dan melemparkan kuncinya ke seberang pagar, sehingga tidak ada satupun yang bisa keluar.
Tempat para petani itu kini berubah menjadi medan laga. Pasukan Musailamah Al-Kadzab kian terpojok, sampai akhirnya tewaslah si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab di tangan Wahsy bin Harb, bekas budak Jabir bin Mut'im, dan seorang mujahid dari Ansor, Abu Dujana Simak bin Qirasyah radhiyallahu an. Tewasnya Musailamah meruntuhkan moral pengikutnya, kebanggaan dan kesombongan mereka serta merta larut dalam situasi itu. Mereka seolah-olah tersadar dari sihir, bingung tak berbuat sesuatu apapun. Akhirnya mereka menyerah setelah sejumlah 21.000 dari mereka tewas dalam pertempuran. Dan ada yang mengatakan 500 atau 600 bahkan 1.200 kaum muslimin syahid. Jumlah korban yang sangat besar. Setelah perang usai, orang-orang Bani Hanifah didatangkan ke Madinah untuk bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu an. Mereka diminta bercerita tentang kenabian Musailamah. Abu Bakar bertanya tentang sajak yang dibuat Musailamah. Mereka menyebutkan beberapa contoh di antaranya. Lalu Abu Bakar berkomentar, "Subhanallah, celaka kalian. Kalimat-kalimat tersebut bukanlah berasal dari Tuhan, bahkan orang yang baik sekalipun. Bagaimana hal itu bisa membimbing kalian?" Thariq Ar-Rasul wa Al-Muluk oleh At-Tabari. Inilah akhir dari kisah Nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Ia berdusta atas wahyu, hingga kini gelar Al-Kadzab atau si pendusta selalu disandang di akhir namanya. Kehinaan ia dapatkan di dunia dan kelak di akhirat sana. Itulah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sudah dukung channel ini. Nantikan video-video selanjutnya ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.